Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini perkenalkan dulu, nama saya Ilham Alfandi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini kita akan membahas materi tentang pemikiran ekonomi Islam menurut para tokoh yaitu Al-Shatibi dan Baik. Materi ini sangat menarik, mari kita pahami materi ini sampai akhir. Let's go. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita masuki latar belakang dulu. Apa sih materi yang kita bahas nanti? Di sini sudah dijelaskan bahwa pemikiran ekonomi Islam masa klasik berkembang dalam kerangka syariah dan sistem negara Islam yang komprehensif dengan tokoh penting seperti Al-Syaibani dan Abu Ubaid. Al-Syaibani dalam kitab Al-Qasab menyoroti ekonomi mikro seperti kerja dan kepemilikan, sementara Abu Ubaid lewat kitab An-Amwal mengulas ekonomi makro seperti distribusi kekayaan dalam tanggung jawab negara. Pemikiran mereka menjadi dasar keseimbangan antara hak individu, masyarakat, dan negara yang relevan bagi penerapan ekonomi Islam modern. Oke teman-teman, kita sudah memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pemikiran ekonomi Islam Al-Syaibani. Siapa sih Al-Syaibani itu? Di sini sudah dinyatakan bahwa Al-Syaibani adalah tokoh lain yang juga berperan besar dalam membangun fondasi ekonomi Islam. Ia dikenal sebagai salah satu murid utama Imam Abu Hanifah dan sahabat dekat Abu Yusuf. Kontribusi Al-Syaibani tidak hanya terbatas pada pembangunan fikih, tetapi juga merambah bidang ekonomi, terutama melalui karyanya yang menyinggung persoalan perdagangan, kontrak, dan hubungan internasional. Pemikiran Al-Syaibani memperlihatkan keluasan pandangannya dalam merespon dinamika sosial ekonomi pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Oke, di sini kita bahas latar belakang kehidupan dan karya Al-Syaibani. Al-Syaibani lahir di Wasit pada tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi dan kemudian besar di Kufah. Ia tumbuh dalam lingkungan intelektual yang kaya, di mana ia berguru kepada Imam Abu Hanifah dan memperdalam ilmu hukum serta ekonomi. Ia juga sempat belajar kepada Imam Malik di Madinah, sehingga pemikirannya dipengaruhi oleh dua mazhab besar sekaligus, yaitu Kufah dan Madinah. Dalam bidang karya, Al-Syaibani menulis banyak kitab yang menjadi rujukan dalam mazhab Hanafi, seperti Al-Musub, Al-Jami, Al-Kabir, dan Al-Jami Al-Sughir. Selain itu, salah satu karyanya yang monumental adalah Al-Siyar Al-Kabir yang membahas hubungan internasional, perdagangan lintas negara, dan hukum peperangan. Melalui karya-karya tersebut, Al-Syaibani menegaskan pentingnya aspek ekonomi dalam kehidupan umat Islam, baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Di sini kita juga bahas konsep ekonomi dalam kitab Al-Qasab. Al-Syaibani memberikan kontribusi penting terhadap teori ekonomi Islam, terutama dalam hal perdagangan dan kontrak. Ia menekankan bahwa transaksi ekonomi harus dilandasi prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan antar pihak. Menurutnya, setiap bentuk perdagangan yang mengandung unsur penipuan, gharar, riba, atau eksploitasi tidak sah secara syariah dan merusak tatanan ekonomi masyarakat. Selain itu, Al-Syaibani juga menekankan pentingnya peran negara dalam menjaga keadilan ekonomi. Negara wajib menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdagangan dengan menghilangkan praktik curang, menetapkan aturan yang adil, serta memastikan distribusi kekayaan berlangsung secara seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Syaibani memahami ekonomi tidak hanya sebatas hubungan antar individu, tetapi juga sebagai sistem yang melibatkan peran negara.
Di sini ada pandangan Al-Syaibani tentang kerja, kepemilikan, dan distribusi. Pandangan Al-Syaibani tentang perdagangan, kontrak, dan distribusi kekayaan dalam hal perdagangan. Al-Syaibani berpendapat bahwa aktivitas ini merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi umat. Ia mendorong umat Islam untuk aktif berdagang karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian negara. Namun, ia menekankan agar perdagangan dilakukan dengan prinsip halal, menjauhi riba, dan mengutamakan keberkahan. Terkait kontrak akad, Al-Syaibani memberikan landasan fikih yang kuat bagi berbagai bentuk transaksi. Ia menegaskan bahwa akad harus memenuhi syarat kejelasan, kerelaan, dan kesesuaian dengan syariat. Pandangan ini menjadi dasar penting dalam pengembangan sistem kontrak ekonomi Islam modern, termasuk dalam perbankan dan keuangan syariah. Secara keseluruhan, pemikiran Al-Syaibani memberikan sumbangsi besar terhadap pengembangan teori ekonomi Islam, khususnya dalam bidang perdagangan, kontrak, dan distribusi kekayaan. Ia berhasil menghubungkan nilai-nilai syariah dengan praktik ekonomi yang nyata pada masanya. Dengan karyanya yang visioner, Al-Syaibani menjadi pelopor dalam membangun fondasi ekonomi Islam yang adil, transparan, dan relevan untuk diterapkan hingga masa kini. Oke teman-teman, kita sudah memasuki pembahasan yang kedua, yaitu pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam merupakan salah satu ulama besar pada masa klasik Islam yang memberikan kontribusi penting dalam bidang pemikiran ekonomi. Ia dikenal sebagai ulama ensiklopedis karena keahliannya dalam berbagai disiplin ilmu, seperti hadis, fikih, bahasa, dan sastra. Namun yang paling monumental adalah perannya dalam merumuskan pemikiran ekonomi Islam melalui karyanya yang berjudul Kitab Amwal. Pemikiran Abu Ubaid sangat relevan karena berfokus pada bagian harta kekayaan dikelola dan didistribusikan secara adil oleh negara untuk kemaslahatan umat. Baik, di sini kita akan membahas latar belakang kehidupan dan karya Abu Ubaid. Abu Ubaid lahir pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di daerah Herat, Khurasan, dan wafat pada tahun 224 Hijriah atau 838 Masehi. Ia hidup pada masa yang penuh dengan perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Karir keilmuannya dimulai sebagai seorang ahli bahasa dan hadis, sebelum akhirnya menaruh perhatian pada masalah-masalah sosial ekonomi. Dalam perjalanan hidupnya, Abu Ubaid banyak menulis karya, tetapi yang paling terkenal adalah Kitab Al-Amwal, sebuah kitab yang membahas secara sistematis tentang keuangan negara dan pengelolaan harta umat. Konsep ekonomi dalam Kitab Al-Amwal. Kitab Al-Amwal menjadi salah satu karya ekonomi Islam tertua dan paling berpengaruh. Di dalamnya, Abu Ubaid membahas berbagai macam sumber pendapat negara, seperti zakat, jizyah, kharaj, ganimah, dan faid. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan dana publik yang transparan dan sesuai dengan syariat Islam. Kitab ini bukan hanya catatan hukum, tapi juga panduan praktis bagi para penguasa muslim dalam mengelola harta umat. Abu Ubaid menegaskan bahwa harta negara bukan milik khalifah atau pejabat, melainkan amanah untuk kepentingan masyarakat luas. Selain itu, Kitab Al-Amwal juga membicarakan aspek distribusi kekayaan. Abu Ubaid tentang keuangan negara dan distribusi kekayaan. Pandangan Abu Ubaid tentang keuangan negara dan distribusi kekayaan. Dalam pandangannya, keuangan negara merupakan instrumen penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Abu Ubaid menekankan bahwa pendapatan negara dari zakat, kharaj, maupun sumber lainnya harus disalurkan kepada golongan yang berhak, seperti fakir miskin, yatim, dan kelompok duafa. Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus terbebas dari korupsi, manipulasi, atau dominasi kelompok tertentu. Terkait distribusi kekayaan, Abu Ubaid menegaskan prinsip bahwa harta tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya.
Ia memandang zakat sebagai instrumen penting dalam pemerataan ekonomi dan solidaritas sosial. Lebih jauh, ia juga mendukung konsep keadilan ekonomi yang menjamin hak setiap individu dalam mendapatkan akses terhadap sumber daya. Pemikirannya ini menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak semata-mata soal aturan teknis, tetapi juga memiliki dimensi etika dan moral yang mendalam. Dari uraian di atas, terlihat bahwa Abu Ubaid melalui kitab Al-Amwal telah memberikan kontribusi besar dalam membangun fondasi ekonomi Islam. Pemikirannya mengenai keuangan negara, distribusi kekayaan, dan pengelolaan dana publik masih relevan untuk dijadikan inspirasi dalam sistem ekonomi modern, khususnya dalam upaya menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Baik teman-teman, kesimpulan dari pembahasan kita tadi bahwa pemikiran ekonomi Islam yang dikembangkan oleh Al-Syaibani dan Abu Ubaid menunjukkan bahwa sejak masa klasik, Islam telah memiliki konsep yang jelas mengenai keuangan publik, distribusi kekayaan, dan keadilan sosial. Al-Syaibani berkontribusi melalui pendekatan hukum dan fikih yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Sementara itu, Abu Ubaid melalui kitab Al-Amwal menegaskan prinsip bahwa harta negara merupakan amanah yang harus dikelola secara adil dan transparan untuk kemaslahatan umat. Dalam konteks kontemporer, pemikiran kedua tokoh tersebut masih relevan untuk menjawab tantangan sistem ekonomi modern, terutama terkait transformasi keuangan publik, distribusi yang adil, dan pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Nilai-nilai yang mereka gagas dapat dijadikan landasan dalam membangun sistem ekonomi Islam yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, warisan intelektual para ulama klasik ini tidak hanya bernilai historis, tapi juga menjadi inspirasi penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi Islam yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Itulah tadi materi yang kita bahas. Semoga kita semua bisa mempelajari ilmu tersebut dan bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Baik teman-teman, saya Ilham Alfandi pamit undur diri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.